Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edudi Prananda dengan NIM 12380211509. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal dengan judul Analisis Dampak Cekaman Panas terhadap Produksi Varietas Kelapa Sawit Sen Kalabar dan Sen Ekona di PT Indriplen. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Sukriya Ihsan Zam, SPMSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Oke, langsung saja di sini untuk latar belakang yang pada penelitian kali ini, yaitu kelapa sawit merupakan komoditas penting dan penghasil devisa utama di Indonesia. Perubahan iklim dapat mempengaruhi produktivitas TBS dan mengurangi penurunan fotosintesis dan pembentukan bunga betina. Untuk kondisi lokasi dan varietas, PT Indriplen memiliki suhu harian tinggi mencapai 32 sampai dengan 34 Celcius, di mana sehingga berpotensi mempengaruhi produktivitas tanaman kelapa sawit. Untuk varietas sendiri, di sini varietas Sen Kalabar dan Ekona memiliki perbedaan adaptasi terhadap suhu tinggi sehingga diduga memberikan respon produksi yang berbeda di antara kedua varietas tersebut. Untuk tujuan dan manfaat penelitian, tujuannya menganalisis dampak cekaman panas terhadap produktivitas dan fisiologi kelapa sawit. Yang kedua, mengidentifikasi respon spesifik varietas kelapa sawit Sen Kalabar dan Sen Ekona terhadap suhu tinggi atau cekaman panas. Menentukan varietas yang lebih toleran terhadap cekaman panas untuk rekomendasi budidaya di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu manfaat penelitian, memberikan informasi mengenai dampak cekaman panas terhadap produksi kelapa sawit menjadi bahan pertimbangan dalam pemilihan varietas kelapa sawit yang lebih adaptif terhadap suhu tinggi. Contohnya cekaman panas. Mendukung strategi pengolahan tanaman di wilayah yang bersuhu tinggi. Untuk hipotesis penelitian pada penelitian kali ini, yaitu cekaman panas diduga menurunkan produksi tandan buah segar atau TBS kelapa sawit. Varietas Sen Kalabar dan Sen Ekona diperkirakan memiliki respon produksi yang berbeda terhadap suhu tinggi. Sen Ekobar diduga lebih toleran terhadap suhu panas dibandingkan Sen Kalabar. Selanjutnya yaitu materi dan metode. Untuk lokasi penelitiannya, penelitian ini dilakukan di PT Indriplen Pondok 2 Pabrik Pau Pranap yang berlokasi di Kecamatan Pranap, Kabupaten Indragiri Hilur, Riau. Lokasi ini dipilih karena memiliki kondisi suhu harian yang cukup tinggi sehingga sesuai dengan penelitian, yaitu untuk mengamati pengaruh cekaman panas terhadap produksi hasil kelapa sawit. Untuk waktu penelitiannya, penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari hingga April tahun 2026. Periode ini merupakan musim panas sehingga mencerminkan kondisi suhu lingkungan yang tinggi dan relevan dengan fokus penelitian mengenai cekaman panas terhadap hasil produksi tanaman kelapa sawit. Selanjutnya, untuk alat penelitiannya di sini, peneliti saya sendiri menggunakan laptop sebagai pengolahan data, di mana dibantu dengan aplikasi SPSS. Untuk data suhunya di sini saya mengambil dari BMKG ataupun dari data curah hujan yang ada di PT Indriplen. Selanjutnya untuk GPS untuk menentukan blok-blok mana yang akan diamati. Untuk bahan penelitiannya di sini peneliti menggunakan tanaman menghasilkan dari tanaman kelapa sawit Sen Ekona dan Sen Ekobar. Selanjutnya untuk populasi, semua tanaman kelapa sawit varietas Sen Ekona dan Sen Kalabar yang telah dipilih pada fase tanaman menghasilkan di PT Indriplen. Untuk sampel penelitiannya, data produksi tandan buah segar dari tanaman varietas Sen Ekona dan Sen Ekobar selama musim panas, yaitu dari bulan Januari hingga April, pada blok-blok yang memiliki data yang lengkap. Di sini dapat teman-teman lihat di mana peta blok lokasi pengamatan yang saya amati itu di bagian bawah sini, di mana yang warna kuning ini adalah untuk Sen Ekona dan yang hijau ini adalah Sen Kalabar. Di mana untuk kedepannya mungkin akan
untuk sana untuk melakukan pengamatan seperti perubahan fisiologi ataupun untuk menghitung hasil produksi TBS yang ada di antara dua varietas tersebut. Selanjutnya untuk analisis data, di sini peneliti menggunakan pertama itu analisis deskriptif, digunakan untuk menggambarkan suhu musim panas, rata-rata maksimum jumlah di hari panas. Yang kedua produksi TBS, varietas Sen Econa dan Sen Calabar. Yang kedua itu analisis korelasi, itu adalah untuk mengetahui hubungan antara panas suhu dengan produksi tandan buah segar kedua varietas. Yang ketiga itu analisis regresi linear sederhana, model untuk melihat pengaruh suhu terhadap produksi tandan buah segar. Malah rumusnya itu adalah Y sama dengan A tambah BX, di mana Y adalah produksi tandan buah segar dan X adalah suhu musim panas. Yang keempat adalah uji beda dua varietas, di mana untuk mengetahui apakah produksi varietas Sen Econa dan Sen Calabar berbeda signifikan pada musim panas atau pada cekaman panas. Untuk prosedur penelitiannya, pertama untuk penentuan lokasi dan waktu penelitiannya, penelitian dilakukan di PT Indripen Pondok 2 Pabrik Paupranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Waktu penelitiannya Januari sampai April tahun 2026, di mana periode ini adalah periode panas. Untuk penentuan objek penelitian, objek yang diamati adalah varietas Sen Econa dan Sen Calabar, di mana berada pada fase tanaman menghasilkan atau TM. Yang ketiga, pengumpulan data produksi, mengambil data produksi TBS dari laporan perusahaan. Yang kedua adalah data yang dikumpulkan meliputi produksi tanam buah segar ton per hektar, berat janjang rata-rata atau BJR, jumlah janjang per tandan, dan data brondolan jika tersedia. Yang terakhir adalah data yang diambil khusus pada periode musim panas selama Januari dan hingga April 2026. Yang keempat adalah pengumpulan data BMKG di stasiun cuaca perusahaan. Data suhu tidak diukur langsung di lapangan tetapi diperoleh dari BMKG stasiun cuaca terdekat atau stasiun cuaca yang ada di perusahaan PT Indripen. Variabel suhu yang diambil yaitu suhu maksimum harian, suhu rata-rata harian, jumlah hari panas, dan terakhir adalah data curah hujan sebagai variabel pendukung. Yang keenam adalah pengolahan analisis data. Untuk analisisnya itu adalah deskriptif, korelasi, regresi nilai sederhana, dan uji T atau independent sample t-test. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada seminar kali ini. Untuk audiens saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah dan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.